mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pagi ini, kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau bersama-sama bersyukur, berdoa, dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita panjatkan pujian ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
bersyukur untuk setiap pertolongan-Mu. Kami percaya rancangan Tuhan ada yang terbaik buat kami. Kami bersyukur Tuhan punya Bapa yang seperti Engkau, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami dan mengerti akan setiap keperluan kami. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti Segala yang
boleh ada seperti sekarang ini ya Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ada saat-saat di mana di dalam kehidupan kita merasa buntu, tidak ada jalan keluar, waktu masalah menghimpit di dalam kehidupan kita. Tapi ingat saudara-saudara, ada satu pribadi yang selalu peduli kepada kehidupan kita, yaitu Dia Yesus. Dia yang senantiasa memperhatikan kehidupan kita, mengasihi kita, mempedulikan dan mau mendengar setiap keluhan kita. Mari kita datang kepada Dia. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang senantiasa mengerti keadaan kita. Kita akan naikkan pujian, Dia mengerti. Karena Dia Allah yang senantiasa mengerti dan mengasihi kita. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata.
persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, Satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. namun satu yang Dia minta, Satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Saat ini kita akan sama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita akan berdoa untuk ibadah raya 1, 2, 3, ibadah Yud, ibadah Mas, supaya Tuhan memakai para pelayan, sehingga melalui ibadah ini setiap anak-anak Tuhan makin lebih dekat kepada Tuhan. Kita berdoa juga untuk doa pagi, doa YouTube, doa malam, doa puasa, supaya Tuhan juga memakai melalui ibadah doa ini, nama Tuhan makin dipermuliakan, sidang jemaat makin lebih dikuatkan, makin lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kita akan keluarkan suara kita sama-sama berdoa. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk ibadah yang ada di gereja kami, ibadah 1, 2, 3, ibadah Mas, ibadah Maisi. Tuhan memakai para pelayan yang melayani Tuhan. Urapi dengan kuasa-Mu Tuhan. Terlebih hamba-hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, sehingga setiap firman Tuhan yang disampaikan boleh sampai kepada sidang jemaat yang hadir. Mereka boleh mengalami kekuatan daripada Tuhan, mengalami perubahan. Mereka makin lebih dekat kepada Tuhan, makin lebih mengasihi Tuhan, mengandalkan Tuhan. Mari Bapa, bekerjalah di tengah ibadah-ibadah ini ya Tuhan. Biar kuasa Tuhan dicurahkan, sehingga ibadah ini mengalami kemenangan besar untuk sidang jemaat-Mu Tuhan. Mereka makin dikuatkan,
makin dekat kepada Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk doa-doa yang ada di gereja, ibadah doa yang ada di gereja kami, baik ibadah YouTube, doa di YouTube, doa malam, doa pagi, Tuhan, doa puasa. Pakai melalui ibadah doa ini ya Tuhan, semakin kami makin lebih dekat kepada Tuhan. Kuasa Tuhan boleh dinyatakan melalui ibadah-ibadah ini ya Tuhan, dan nama Tuhan makin dipermuliakan. Sidang jemaat boleh mengalami lawatan Tuhan melalui ibadah doa ini ya Tuhan. Mari Bapa, kami serahkan semuanya kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di tengah setiap ibadah kami ya Tuhan. Mari Bapa, terima kasih Tuhan, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Kita berdoa juga untuk jemaat-jemaat yang sudah lanjut usia, jemaat yang sakit. Walaupun mereka beribadah secara online, mereka boleh mengalami lawatan Tuhan. Mereka boleh mengalami pemulihan daripada Tuhan. Mereka juga boleh merasakan kuasa Tuhan dinyatakan. Mereka makin lebih dekat kepada Tuhan. Kita berdoa juga Tuhan, nyatakan melalui ibadah online, nama Tuhan makin dipermuliakan. Kita sama-sama berdoa. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk jemaat, sidang jemaat yang sudah lanjut usia, yang sedang sakit. Walaupun mereka mengalami ibadah melalui online, Tuhan, kami percaya lawatan Tuhan terjadi buat mereka. Lawatan Tuhan boleh mereka alami Tuhan. Mereka boleh mengalami jamahan Tuhan. Mereka boleh makin dekat kepada Tuhan. Mereka boleh mengalami kuasa Tuhan secara pribadi. Mereka boleh dikuatkan, dihiburkan, sehingga mereka boleh mengalami penghiburan daripada Tuhan. Mari Bapak, kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Kami percaya pertolongan Tuhan juga boleh nyata buat mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan. Kita berdoa juga untuk Maranatha Care, jangkauan untuk anak-anak di daerah kita, supaya Tuhan memakai melalui program ini. Mereka juga Tuhan ubahkan karakter mereka. Mereka juga boleh melihat kasih Tuhan di dalam Maranatha Care ini. Kita berdoa supaya memakai pembina-pembina yang ada, dipakai Tuhan menjadi alat bagi Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Nanti saya minta untuk hal ini kita berdoa mendukung doa yang dinaikkan oleh Ibu Esther. Segala puji, hormat dan syukur kembali kami naikkan kepada Tuhan. Kami saat ini berdoa bersepakat untuk Maranatha Care. Ya Tuhan. Tuhan, ketulusan hati kami ingin berbagi kasih Tuhan dengan mereka. Amin. Biarlah orang-orang di sekitar kami, sekalipun mereka berbeda agama Tuhan, tapi mereka juga boleh merasakan bahwa Engkau Allah yang luar biasa. Amin Tuhan. Engkau Allah yang memang Tuhan penuh kasih, dan kami pun mau membagikannya kepada mereka, dan biarlah mereka juga boleh merasakannya, dan biarlah suatu hari nanti karena kemurahan-Mu, biarlah mereka juga boleh percaya dan boleh mengakui bahwa Engkau lah Allah dan Juru Selamat kehidupan mereka, sebab memang tidak ada keselamatan selain daripada dalam Engkau. Kami juga mau menyerahkan para pembina-pembina yang sudah dengan sukarela, dengan penuh ketulusan mau menjadi pembina di Maranatha Care ini Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan, Kau berikan kekuatan, kesabaran, ketekunan Tuhan. Biarlah mereka boleh melayani Engkau melalui kehidupan mereka dengan anak-anak yang mereka jangkau di sekitar kami Tuhan. Biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan, dan biarlah kami mau terus serahkan program ini hanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Kita sama-sama berdoa, keluarkan suara. Kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, supaya Tuhan menolong pemerintahan kita, mereka bisa melakukan tugas-tugas mereka dengan jujur. Mereka diberikan hikmat akabudi menangani masalah-masalah terorisme, bencana alam, sakit penyakit. Juga Tuhan bekerja untuk pemilihan presiden, supaya Tuhan bekerja, Tuhan memakai orang-orang yang takut akan Tuhan, yang jujur, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita sama-sama berdoa untuk doa ini. Kita keluarkan suara.
Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami dengan permasalahan yang ada. Tuhan yang akan menolong pemerintahan kami, Bapak Presiden, Wakil, para Menteri, Gubernur, Wali Kota, semuanya Tuhan. Mereka bisa bekerja dengan baik, menangani masalah bencana alam, sakit penyakit, masalah terorisme Tuhan. Tolong Tuhan, hikmat Tuhan, berkat Tuhan menyertai mereka, sehingga mereka bisa mengatasi masalah ini Tuhan dengan hikmat Tuhan, dengan pertolongan Tuhan. Mereka bisa melakukan tugas mereka dengan jujur, dengan tanggung jawab Tuhan. Dengan pemilihan presiden juga kami serahkan kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan bekerja, memakai orang-orang yang takut akan Tuhan, memilih orang-orang yang sungguh melakukan kejujuran, sehingga pemerintahan negara kami boleh berjalan dengan baik. Presiden kami yang baru boleh terpilih sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau bertahta di negara kami ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk penyampaian firman Tuhan yang akan disampaikan. Bekerjalah memakai hamba-Mu, nyatakan setiap maksud dan rencana-Mu untuk sidang jemaat-Mu Tuhan. Biar kami boleh lebih dekat kepada Tuhan, mengenal setiap rencana-Mu di dalam kehidupan kami, dan kami boleh mempraktekannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami, haleluya, amin. Selamat pagi. Bagaimana tidur semalam? Saya harap berkat anugerah Tuhan baik-baik saja. Bangun pagi ini dengan tubuh yang segar. Tadi pagi kita bangun, apakah menggunakan alarm? Kalau saya tiap pagi pasti pakai alarm karena takut terlambat. Jadi saya menggunakan alarm tiap hari. Saya kira saudara juga sama ya, pakai alarm untuk bangun pagi hari. Alarm ini secara umum dapat didefinisikan sebagai bunyi peringatan atau pemberitahuan. Nah, bunyinya kita bisa setel tergantung kita mau bangun jam berapa. Jadi biasanya pasti kita bangun sebelum kegiatan yang akan kita lakukan. Kita menggunakan alarm itu dengan menyetelnya. Nah, kemudian waktu alarm itu berbunyi, kita akan segera bangun. Atau kadang-kadang kalau kita merasa masih ngantuk, kita matiin 5 menit lagi, ternyata enggak 5 menit lewat dari jam alarm yang kita harapkan. Jadi kita terlambat. Nah, itu sebabnya kita perlu mematuhi waktu kita merencanakan bangun jam berapa dengan alarm itu, kita segera bangun. Nah, alarm ini bermacam-macam. Ada alarm mobil, alarm rumah, alarm kebakaran, alarm banjir atau gempa bumi. Tapi kita akan fokus kepada jam alarm. Kita perlu mentaatinya sebab waktu kita tidak memperhatikan atau mengabaikan, kita akan terlambat ke sekolah. Lebih-lebih lagi kalau lagi ujian, kita akan terlambat waktu ke gereja. Lebih-lebih lagi waktu pelayanan, kita akan terlambat bekerja. Karena kalau kita terlambat bekerja ada aturannya juga, kita bisa dipotong gaji kita. Dan waktu kita terlambat ujian itu sangat berbahaya. Kita perlu mengulang atau bahkan kita tidak bisa mengikuti ujian. Apalagi waktu pelayanan di gereja. Kalau terlambat pelayanan gimana ya? WA-nya terlambat. Waduh, nggak ada yang melayani karena kita mengabaikan alarm yang sudah kita setel. Jadi kita perlu mematuhinya. Nah, sekarang kita akan belajar renungan pagi ini tentang alarm jam rohani. Apa itu jam alarm rohani? Bentuk jam alarm rohani adalah saat doa di pagi hari. Karena bagi banyak orang percaya, hari belum dimulai sebelum mengucapkan selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Nah, Daud juga memainkan suling
dan berdoa di pagi hari kepada Bapa di dalam surga. Kita akan baca di dalam Mazmur 5 ayat 1 sampai 4. Mazmur 5 ayat 1 sampai 4. Judulnya doa pada pagi hari untuk pemimpin biduan dengan permainan suling Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Nah, pagi hari sering dianggap sebagai waktu yang tepat untuk berdoa memuji Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatu, sebelum kesibukan ada di dalam kehidupan kita. Dan seharusnya doa pagi ini menduduki peran penting dalam kehidupan kita sebagai jam alarm rohani. Nah, bagi Daud, pagi hari dianggap sebagai waktu yang tepat untuk berseru kepada Tuhan dan mendengarkan suaranya yang tadi di ayat 4. Pagi hari pikiran kita masih segar, masih belum dibebani macam-macam persoalan atau kesibukan. Maka pagi hari sangat baik untuk kita memprioritaskan untuk menyembah Tuhan, karena itu penting bagi jiwa kita. Bagi Raja Daud, pagi hari tanpa berkata atau berbicara kepada Tuhan adalah seperti hari tanpa matahari. Tidak mungkin, bukan? Nah, bagi kita juga baiklah kita mengikuti apa yang Raja Daud katakan, yang Raja Daud lakukan, berdoa di pagi hari. Karena waktu kita pagi hari memulai dengan menyembah, memuji Tuhan, kita akan menjadi kuat untuk hari itu. Sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari itu. Dan kita butuh kekuatan, kita butuh kenyamanan, kita butuh damai, kita butuh sukacita. Karena kita tidak mengetahui apa misteri yang akan terjadi hari itu. Nah, waktu pagi hari kita memulai dengan doa kepada Tuhan, mulai dengan menyembah, mulai dengan membaca firman Tuhan, itu seperti suatu bangunan, dasar bangunan yang kokoh, yang benar, yang kuat. Sehingga waktu ada badai, waktu ada masalah pada hari itu, kita kuat, kita tenang, kita sabar, kita sukacita. Nah, jam alarm rohani, doa di pagi hari ini adalah dasar yang benar untuk menghadapi sepanjang hari itu. Kita kenal Billy Graham. Pada satu kali dia diwawancara untuk satu siaran televisi, dan humasnya meminta kepada stasiun tersebut untuk menyediakan satu ruang di mana Billy Graham akan berdoa. Tetapi waktu Billy Graham sampai di stasiun itu, asistennya berkata tidak memerlukan ruangan itu untuk berdoa. Mengapa? Dia berkata, Pak Billy Graham sudah berdoa waktu dia bangun pagi hari. Billy Graham sudah berdoa waktu dia sarapan. Dan Billy Graham sudah berdoa waktu di perjalanan menuju stasiun tadi. Dan Billy Graham akan berdoa sepanjang wawancara tersebut. Dan ini mengingatkan bagaimana doa penting. Doa bukannya suatu peristiwa, tetapi doa adalah cara membangun, cara menjalin hubungan dengan Tuhan, hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan kalau kita mau membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan sebagai jam alarm rohani, itu bisa dijadikan oleh kita sebagai gaya hidup. Kita akan dekat dengan Tuhan, kita akan aman seperti alarm tadi, kita tidak mengabaikannya, tetapi kita melakukannya, mematuhinya sebagai tanda alarm di dalam kehidupan kita.
dan kita akan menghadapi sepanjang hari itu dengan sukacita, dengan kekuatan, karena kita sudah memulai segala sesuatu, memulai dengan doa, memulai dengan penyembahan, memulai dengan membaca firman Tuhan. Dan Mazmur tadi mendorong untuk kita memulai setiap hari dengan seruan kepada Tuhan. Kita akan membaca ayat 4. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Dan biarlah doa di pagi hari, saat teduh di pagi hari, kita tunggu-tunggu, kita nanti-nanti, kita melakukannya dengan setia. Yang sudah melakukan, mari terus melakukannya. Yang belum, mari kita akan mengingat sebagai jam alarm rohani untuk kita datang kepada Tuhan setiap pagi, untuk kekuatan itu ada dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak takut, tidak khawatir menghadapi hari-hari yang kita tidak ketahui, karena kita sudah memulai dengan Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur kami sudah memulai hari ini dengan Tuhan, memuji menyembah kepada Tuhan, berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Ajar kami mengingat untuk jam alarm rohani sebagai waktu yang tepat untuk kami berdoa di pagi hari kepada Tuhan. Kami lakukan dengan setia, dengan sungguh-sungguh, sehingga hari-hari kami dipenuhi dengan kekuatan daripada Tuhan. Kami sudah memulai dengan benar sebagai benteng, sebagai bangunan, sehingga apapun yang terjadi, badai, masalah, apapun yang terjadi hari ini, kami tidak takut, kami menyikapinya dengan benar sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Mari kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi jemaat Tuhan, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.